Sisi lain amalan bid'ah yang sering dilupakan. Itu kan kebaikan, kenapa dilarang? Inilah sanggahan yang sering kita dengar dari sebagian orang yang terjatuh dalam amalan bid'ah saat diingatkan. Sungguh perkataan ini merupakan tanda kurang tahunya dia tentang bid'ah. Jika dia mengetahui hal-hal berikut, tentu ucapan itu tidak akan terlontar darinya. Yang pertama, ranah bid'ah adalah ibadah sehingga tidak mungkin terlihat sebagai keburukan. Semua bid'ah tentunya terlihat baik karena berupa ibadah yang dibuat-buat dan dimodifikasi sehingga terlihat mulia dan sangat pas. Yang kedua, bid'ah bukan sekedar amalan yang tidak diterima, tapi dia merupakan dosa yang harus ditinggalkan karena sebagaimana sabda Nabi SAW, jauhilah hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4607 dan yang lainnya, dikatakan hadis ini sahih. Yang ketiga, ketika bid'ah sudah biasa dilakukan, maka sunnah Nabi SAW akan dianggap sebagai sebuah kekurangan, bahkan suatu kemungkaran. Yang ketiga, ketika bid'ah sudah biasa dilakukan, maka sunnah Nabi SAW akan dianggap sebagai sebuah kekurangan, bahkan suatu kemungkaran. Di antara contohnya adalah bersalam-salaman setelah sholat fardu. Nabi SAW dahulu tidak pernah bersalam-salaman setelah salam dari sholat fardu. Ini menunjukkan bahwa di antara sunnah Nabi adalah tidak bersalam-salaman setelah sholat fardu. Nah, ketika bid'ah bersalam-salaman setelah sholat fardu ini menjadi kebiasaan di suatu tempat, maka meninggalkannya akan dianggap suatu kekurangan, bahkan suatu kemungkaran. Padahal dahulu Nabi SAW tidak melakukannya. Pantaskah kita katakan bahwa amaliyah Nabi itu kurang atau bahkan suatu kemungkaran? Ulama besar dari mazhab Syafi'i Al-Iz bin Abdus Salam, wafat tahun 660 Hijriah, telah menegaskan bersalam-salaman setelah sholat subuh dan sholat asar termasuk amalan bid'ah. Dahulu Nabi SAW setelah sholat membaca zikir-zikir yang disyariatkan dan beristighfar 3 kali, kemudian beliau pergi, dan semua kebaikan ada dalam tindakan mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karenanya Imam Syafi'i menganjurkan kepada imam untuk pergi setelah salamnya. Al-Fatawa karya Al-Iz bin Abdi Salam halaman 46-47. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang sudah terbiasa bersalam-salaman setelah sholat fardu kemudian dia tidak melakukannya atau melihat orang lain tidak melakukannya, tentu dia merasa kurang afdol. Padahal justru itulah sunnah Nabi SAW. Pantaskah sunnah Nabi dianggap kurang afdol, atau pantaskah ajaran beliau dirasa ada yang kurang? Saudaraku kaum muslimin, cobalah perhatikan amalan-amal bid'ah lainnya yang ada di sekitar Anda. Tentu Anda akan mendapati kenyataan di atas. Jika tidak percaya, silahkan buktikan. Bid'ah bukan dalam urusan dunia. Dikit-dikit dibilang bid'ah, dikit-dikit dibilang bid'ah. Mau baca surat Yasin tiap malam Jumat dibilang bid'ah. Mau zikir 7.770 kali tiap malam Rabu Pahing dibilang bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Kalau begitu pergi haji pakai unta saja kayak zaman Nabi. Pesawat kan gak ada di zaman Nabi, itu bid'ah pakai pesawat. Komentar di atas adalah komentar orang yang belum mengerti hakikat bid'ah. Padahal memahami bid'ah sama pentingnya dengan memahami sunnah, sebagaimana pentingnya memahami syirik lawan dari tauhid. Pengertian bid'ah secara ringkas. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu bid'ah. Sebenarnya, untuk lebih memahami bid'ah maka butuh pembahasan yang agak panjang dengan berbagai jenis dan macam-macamnya serta kaidah-kaidahnya. Bid'ah secara ringkas adalah sebagaimana dikatakan oleh pakar bahasa Arab Al-Fairuz Abadi rahimahullah berkata mengenai pengertian bid'ah, suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna, atau sesuatu yang baru dibuat-buat dalam masalah agama tanpa ada dalilnya. Dan pengertian yang cukup lengkap sebagaimana dijelaskan Asy-Syatibi dalam kitab Al-Ittisam, yang yang membahas seluk-beluk bid'ah. Beliau menjelaskan bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Definisi di atas adalah untuk definisi bid'ah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat dan tradisi. Adapun yang memasukkan adat tradisi dalam makna bid'ah, mereka mendefinisikan bahwa bid'ah adalah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil dan menyerupai syariat Islam. Yang dimaksudkan ketika melakukan adat tersebut adalah sebagaimana niat ketika menjalani syariat, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bid'ah adalah dalam urusan agama saja.
Dari berbagai penjelasan ulama mengenai pengertian bid'ah, sudah jelas bahwa bid'ah adalah dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak." Demikian juga penjelasan ulama yang lain. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata mengenai bid'ah, "Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama, lalu tidak didukung oleh dalil, maka ia tidak perlu ditoleh atau tidak perlu diperhatikan." Beliau juga berkata, bid'ah asalnya adalah apa-apa yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya dan dimutlakkan dalam syariat agama yang menyelisihi sunnah sehingga menjadi tercela. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah berkata mengenai bid'ah juga, setiap yang dibuat-buat lalu disandarkan pada agama dan tidak memiliki dasar pada Islam, itu termasuk kesesatan. Islam berlepas diri dari ajaran seperti itu, termasuk dalam hal i'tiqad, keyakinan, amalan, perkataan, lahir dan batin. Bid'ah bukan dalam urusan dunia. Mereka yang tidak paham mungkin rancu dengan istilah bid'ah secara bahasa. Secara bahasa, bid'ah adalah segala sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi pesawat, HP, dan laptop di zaman ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan pengertian bid'ah dalam syariat. Pengertian bid'ah secara bahasa adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah pencipta al-badi, langit dan bumi. Al-Baqarah ayat 117, yaitu mencipta, membuat tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman-Nya, katakanlah aku bukanlah yang membuat bid'ah di antara rasul-rasul. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Muhammad al-Ruwaifi al-Irfiqi menjelaskan, maksudnya aku bukanlah rasul pertama yang diutus, sesungguhnya telah diutus sebelumku banyak rasul. Jadi jelaslah bahwa pergi haji dengan naik pesawat bukanlah hal bid'ah dalam agama, sebagaimana pengertian bid'ah secara syariat. Akan tetapi pesawat adalah bid'ah dalam bahasa atau penemuan baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Dan macam-macam transportasi lainnya adalah semuanya masalah dunia. Begitu juga dengan perkara dunia yang lainnya. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.